Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya pada edukasi kesehatan. Pada bagian ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana mengendalikan dan mengontrol hipertensi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, sebagian besar ya, penyakit hipertensi itu memang tidak dapat disembuhkan secara tuntas, tetapi dapat dikontrol, ya, dapat dikendalikan dengan baik. Artinya apa? Artinya ketika dikontrol, tekanan darah kita akan mengalami nilai normal secara terus-menerus. Itu bentuk pengontrolannya itu. Ya. Jadi yang banyak sekali Bapak Ibu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ketika sudah meminum obat antihipertensi, ini Bapak Ibu yang mengalami hipertensi, ketika telah meminum obat antihipertensi dan tekanan darahnya turun, keluhannya juga tidak ada, ya. Sebagian besar masyarakat Bapak Ibu saudara sekalian itu merasa bahwa itu telah sembuh dan tidak mau melanjutkan untuk mengkonsumsi obat antihipertensi. Nah, hal ini keliru Bapak Ibu. Karena ketika kita mengalami hipertensi, kita harus terus, ya, secara terus-menerus melakukan pengontrolan dan minum obat antihipertensi sehingga tekanan darah kita akan stabil secara terus-menerus. Itu karena itu Bapak Ibu, bagi penderita hipertensi agar tekanan darahnya terkontrol dengan baik, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama, kita harus memeriksakan kesehatan kita, ya, di pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, klinik, ataupun lain-lain kesehatan yang menyediakan untuk pemeriksaan hipertensi, pemeriksaan tekanan darah, itu harus kita kunjungi secara rutin, ya. Minum obat antihipertensi secara rutin sesuai dengan anjuran dan petunjuk dokter. Nah, kalau kita bicara bagaimana anjuran dan petunjuk dokter itu sangat penting, ya. Bagaimana? Ya. Yang pertama, bagaimana cara minum obat di rumah? Itu sangat penting, harus kita ketahui. Ya. Yang kedua, fahami, ya, perbedaan antara obat-obatan yang harus diminum, ya, untuk jangka waktu yang panjang dan jangka waktu yang pendek. Kita harus tahu membedakannya. Kemudian, ya, kita harus membedakan, ya, bungkus-bungkus masing-masing obat. Ya. Ini jangan sampai nanti kita obat kita tertukar, ya, penggunaannya berapa kali sehari, itu harus kita pahami. Jangan sampai tertukar bungkus obatnya sehingga pemakaian obatnya juga salah, menjadi keliru. Itu jangan lupa minum obat antihipertensi secara teratur, meskipun, ya, tekanan darah kita normal ataupun tidak ada keluhan. Kemudian yang kedua, kita harus menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan pola hidup yang sehat? Ya, ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus mengatur pola makan. Ya. Bagaimana cara mengatur pola makan? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus, ya, mengkonsumsi makanan dianjurkan. Yang pertama, buah-buahan. Harus rajin mengkonsumsi buah-buahan, harus rajin mengkonsumsi sayur-sayuran, ya, makanan kacang-kacangan, biji-bijian, ya, ikan, kemudian daging unggas, ya. Kita itu dianjurkan, tetapi jangan juga berlebihan karena dampaknya juga akan penyakit-penyakit lain yang beresiko terhadap beberapa penyakit-penyakit seperti makan kacang-kacangan. Itu jangan berlebihan, nanti resikonya akan timbul pula penyakit yang lain Bapak Ibu. Itu dianjurkan, ya. Kemudian kalau makanan dihindari, ya, dalam mengatur pola makannya ada beberapa makanan yang harus dihindari. Yang pertama, konsumsi makanan yang mengandung garam berlebih, itu harapan saya harus dihindari. Kemudian, ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, ya, lemak tinggi, ya, kemudian makanan cepat siap saji itu dihindari. Kemudian minyak goreng, ya, itu yang mengandung lemak jenuh, itu dianjurkan untuk dihindari dalam pengaturan pola makan untuk
mendapatkan pola hidup sehat. Yang kedua, ya, mempertahankan berat badan dan tidak obesitas lah, tidak gemuk, ya. Ini harus kita pertahankan. Kemudian yang ketiga, olahraga secara teratur. Ya, harus banyak-banyak olahraga Bapak Ibu. Yang kemudian yang keempat, stop merokok. Ya, jadi Bapak Ibu, bapak-bapak terutama, saudara-saudara yang merokok, mari kita stop merokok. Memang ini bentuk pengendalian untuk pola hidup yang sehat, sehingga faktor risiko komplikasi dari hipertensi tidak terjadi pada diri kita. Ya. Kemudian yang kelima, ya, membatasi atau tidak mengkonsumsi minuman keras, minuman beralkohol. Nah, ini juga memang sebagai bentuk pengendalian yang penting. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah dua hal tadi yang saya rasa harus sama-sama kita jalani, kita ikuti sebagai bentuk pengendalian dalam mengontrol untuk hipertensi ini. Ada dua tadi ya, itu harus ingat. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah periksakan secara teratur kesehatan kita. Minum obat anti hipertensi sesuai dengan anjuran dokter. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa apa saja yang perlu dipahami anjuran-anjuran dokter tersebut. Ya, bagaimana tata cara minum obat, pemakaian obat, ya, frekuensi minum obat. Yang kedua tadi apa? Pola hidup sehat. Terapkan pada diri kita sama-sama, sehingga memang kita akan terhindar dari hipertensi. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian untuk edukasi kesehatan. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sehingga tetap sehat, tetap jauh dari hipertensi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.